Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-9. Di topik kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, bisa jadi melalui kolom komentar channel YouTube, bisa jadi pertanyaan yang telah dikirim melalui email omahsolusiindonesia@gmail.com. Omah Solusi Indonesianya kecil semua dan tanpa spasi @gmail.com, ataupun pertanyaan yang telah dikirim melalui nomor WA di nomor 0851 0051 7473. Dan di episode yang ke-9 ini saya akan mulai menjawab adanya 3 pertanyaan yang telah saya terima. Saya akan mulai masuk pertanyaan yang pertama, dikirim oleh seorang ibu, dan inti pertanyaannya saya singkat, saya rangkum adalah demikian. Ibu ini punya suaminya ini saat ini sedang tidak di rumah, atau kalau saya bahasakan secara bahasa Jawa adalah sedang minggat, diakibatkan atau disinyalir oleh si istri adalah sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Dan disinyalir oleh istrinya gagal bayar hutang kartu kredit ini diakibatkan karena kalah taruhan sepak bola yang kemarin baru saja sedang terjadi, Piala Eropa, dan dimenangkan oleh Italia. Pertanyaannya adalah, setiap hari ada debt call yang nongkrong di rumah, ngebel pintu, ketok-ketok pintu, juga lebih diperunyamkan dengan desk call yang selalu dan senantiasa menelpon fixline rumah ibu ini. Dan pertanyaannya ke saya, apa yang harus saya lakukan? Karena saya merasa ketakutan dan saya tidak tahu jumlah hutangnya, dan saya juga tidak tahu atau belum menemukan cara saya untuk memecahkan masalah ini akibat suami tidak bisa dihubungi dan tidak bisa berkomunikasi. Baik Ibu, saya akan coba jawab atau coba bantu untuk memberikan penerangan, untuk memberikan sebuah pencerahan pada Ibu. Saya cukup prihatin atas apa yang saat ini sedang terjadi di rumah tangga Anda. Saya cukup prihatin atas tindakan suami Anda yang salah langkah dengan cara berjudi pasang, menebak siapa pemenang, siapa kalah, dan akhirnya suami Anda terbelit hutang kartu kredit. Yang pertama, Ibu takut, Ibu galau, itu adalah wajar, karena mau tidak mau, suka tidak suka, Ibu terdampak atas kelakuan si suami, di mana Anda saat ini sedang ditongkrongi oleh debt call, dan Anda juga seringkali ditelepon oleh desk call. Yang Anda pertanyakan, bagaimana cara menghadapi ini? Yang pertama, sesuai dengan cerita Anda, artinya yang punya kartu kredit ini adalah suami atau atas nama si suami Anda. Nah, di sini artinya efek debt call itu datang ke rumah dikarenakan alamat penagihan atau alamat billing kartu suami ini adalah yang tertera yang saat ini sedang Anda tempati.
Dan bisa jadi suami Anda mencantumkan telepon fixed line rumah yang saat ini sedang Anda tempati, sehingga sebenarnya itu adalah kewajaran atau prosedur bank yang telah dilakukan, yaitu mengirim debt call lapangan, mengirim desk call melalui penelponan ke nomor fixed line Anda. Anda silahkan angkat aja untuk yang fixed line. Tapi jikalau Anda tidak kepengen mengangkat pun juga tidak masalah, dikarenakan dari cerita Anda belum siap mental apa yang harus dijawab. Tapi idealnya segera diterima telepon itu, dan pastilah jika mana pemegang kartu kredit itu adalah suami Anda, yang dicari adalah suami Anda. Nah, Anda bisa jelaskan secara singkat, tidak perlu membuka aib yang saat ini terjadi di rumah tangga Anda. Jadi Anda terima telepon, Anda angkat, dan jangan mohon maaf, jangan mengatakan suami saya minggat atau apa, itu tidak perlu. Anda cukup mengatakan suami saya sedang tidak di rumah, atau bila perlu Anda tidak perlu menyebutkan saya istrinya. Diterima telepon dulu. Kenapa Anda harus saya jelaskan ini? Karena Anda bercerita tidak berani mengangkat, artinya kan tidak ada way out atau tidak ada komunikasi, sehingga bank senantiasa akan selalu menelpon. Tapi jika Anda mengangkat akan beda cerita. Kalau Anda tidak berani mengakui sebagai seorang istri dari bapak yang dicari ini, atau pemegang kartu atau card holdernya, ya Anda bilang aja, saya adiknya, saya mungkin kakaknya, atau saya adalah stafnya. Sedang misalkan Anda tidak menyebutkan nama suami Anda, jadi saya karang aja, oh Pak A, Pak Andi atau Pak Budi sedang tidak di rumah. Selalu jawab itu aja. Dan ketika desk call itu mengatakan, ini gimana kok tagihannya Pak Budi atau mungkin omong kosong Pak Andi tidak dibayarkan, Anda cukup jawab, saya tidak tahu tentang hal itu, silahkan menelpon nomor handphone Pak Budi, omong kosong Pak Budi atau Pak Andi. Anda katakan itu aja. Dan ketika omong kosong dari cerita Anda ini adalah suami Anda tidak bisa dihubungi, pastilah sama. Artinya desk call tersebut akan berkata lagi, lah ini saya menelpon handphonenya Pak omong kosong Pak Budi atau Pak Andi tidak bisa diterima. Ya Anda katakan aja, wah saya tidak tahu tentang hal itu. Ketika mereka ngomel-ngomel atau ketika mereka bercecok-cowok, tidak usah dimasukkan hati, ditunggu sampai dia menutup telepon. Atau boleh Anda menelpon, Anda menutup telepon tersebut. Intinya karena Anda panik, saran saya hanya itu, yaitu harapan saya akan jauh lebih baik diterima dulu. Jika Anda tidak bernyali untuk mengatakan saya adalah istrinya, ya Anda boleh mengaku sebagai mungkin stafnya atau pegawainya, atau Anda bisa mengaku sebagai kakaknya atau mungkin adiknya. Intinya omong kosong Pak Andi atau Pak Budi tidak di rumah, dan ketika mereka bercecet cowat, ini tagihannya sudah jatuh tempo, sudah terlambat, bagaimana cara bayarnya, Anda berpura-pura walaupun Anda sudah tahu bahwa nomor handphone suami Anda sedang tidak bisa dihubungi, Anda berpura-pura aja, silahkan bapak atau ibu telepon handphonenya langsung, walaupun nanti jawabannya sama, lah wong saya hubungi Pak Andi atau Pak Budi, omong kosong tidak diangkat. Itu untuk yang desk call. Sedangkan untuk yang debt call, yang menongkrongi rumah, yang selalu bel pintu, yang selalu ketok-ketok pintu, mohon maaf jika mungkin Anda ada asisten rumah tangga, itu Anda cukup membuat secari kertas yang intinya omong kosong
kita kasih nama suami Anda itu Pak Budi atau Pak Andi sedang tidak di rumah, dan silahkan menelpon nomor handphone beliau. Anda sebutkan nomor handphone yang sedang tidak dihubungi, kasihkan, titipkan ke PRT atau asisten rumah tangga Anda untuk diberikan pada depkol yang saat ini sedang nongkrong di rumah. Dan Anda tidak usah khawatir, Anda tidak usah panik. Yang dicari adalah suami Anda sebagai pemegang kartu kredit, dan Anda punya hak untuk tidak menemui depkol tersebut. Tapi saran saya, jika mungkin mohon maaf Anda tidak mempunyai asisten rumah tangga, atau bisa jadi Anda punya nyali, itu idealnya sekali waktu Anda harus nemui depkol tersebut, agar supaya kejadian nongkrong di rumah Anda ini bisa segera berakhir. Jadi Anda boleh mempersingkat waktu dengan cara membuat secari kertas yang telah saya anjurkan baru saja, bahwa ini nomor teleponnya Pak omong kosong Pak Andi atau Pak Budi. Silahkan Anda menelpon karena Pak Andi atau Pak Budi ini sedang keluar kota. Saya ulangi lagi sekali lagi, harapan saya baik itu ke depkol, penagihan yang datang ke rumah, ataupun kepada deskol, penagihan melalui telepon, harapan saya Anda tidak menceritakan problematika yang saat ini sedang terjadi, tentang itu kalah taruhan bola, tentang itu saat ini suami Anda sedang minggat. Itu sangat tidak bijak dan tidak ada untungnya. Jadi Anda cukup mengatakan bahwa omong kosong Pak Andi atau omong kosong Pak Budi ini sedang tidak berada di rumah atau sedang di luar kota. Silahkan menelpon handphonenya dia. Dia itu suami Anda. Perkara bisa dihubungi atau tidak itu urusan mereka. Perkara khususnya depkol percaya apa tidak itu urusannya dia atau depkol. Perkara dia mau nunggu dari pagi sampai malam, besok pagi diulangi pagi sampai malam, wong intinya Anda itu tidak merekayasa sebuah perkara. Suami Anda sedang tidak berani pulang rumah untuk bertemu dengan Anda sebagai seorang suami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga ditunggu sampai seminggu pun kalau memang kenyataannya suami Anda belum pulang, ya paling tidak Anda tidak berbohong pada depkol tersebut. Cukup berat mungkin jawabannya dari yang setelah saya utarakan, tapi memang itulah cobaan hidup yang sedang Anda alami. Semoga suami Anda segera sadar untuk mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk berani menerima realita. Dan harapan saya ketika suami Anda berani pulang ke rumah, berani bertemu dengan Anda tidak melakukan pertengkaran ataupun cekcok yang tidak ada gunanya, karena toh nasi sudah menjadi bubur. Bersatulah sebagai seorang pasangan suami istri untuk mencari way out-nya. Dan jika mana Anda memang kondisinya memang tidak dapat membereskan tagihan kartu kredit akibat buat taruhan bola ini, ya paling tidak Anda kompaklah susun sebuah strategi untuk bisa menghadapi badai kehidupan yang saat ini sedang Anda alami. Jadi cekcok pun tidak ada guna, toh nasi sudah menjadi bubur.
Itulah yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu, dan semoga Ibu puas, dan semoga Ibu tidak panik, dan semoga Ibu tidak stres. Terima kasih banyak, dan saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dikirim lagi oleh seorang ibu, di mana bercerita bahwa 1 bulan yang lalu adik kandungnya dan iparnya meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Dan cerita dari ibu ini, adik kandung dan pasangannya ini meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak. Satu di kelas SMP, sekolah di kelas SMP, dan satu lagi di kelas 5 SD. Pertanyaannya ke saya adalah, di rumah adiknya ini diteleponi deskol, didatangi juga depkol, dan bagaimana cara saya untuk mengatasi ini sebagai keluarga inti, karena anak-anaknya masih di bawah umur. Jadi sekarang anak-anaknya ini tinggal di saya. Apa yang harus saya lakukan atas sebuah peristiwa di mana adik saya ini meninggal dunia dan ada hutang kartu kredit? Baik, saya akan jawab Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas kematian adik Anda dan pasangannya, istrinya, akibat terpapar virus COVID-19. Semoga almarhum bisa beristirahat dan tenang, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya ini tidak mengalami stres yang luar biasa, tidak mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Kita harus berani menghadapi kenyataan, memang sudah beristirahat tenang akibat pandemi atau akibat terpapar virus. Yang jadi pertanyaannya ini adalah, diakibatkan keluarga Anda ini meninggal dan ada hutang kartu kredit, silahkan Anda melihat di video saya ketika keluarga inti sedang meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan ketika salah satu keluarga inti sedang meninggal dunia? Silahkan Anda melihat video saya di sana. Sudah saya jelaskan. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama akan saya ulangi untuk Ibu. Yang langkah pertama idealnya adalah memberitahukan pada pihak bank. Jika mana deskol telepon, Anda katakan, mohon maaf, Bapak A telah meninggal dunia, atau mungkin Ibu A telah meninggal dunia. Dan sampaikan itu dulu. Nah, kemudian Anda punya tugas khusus atau tugas yang sangat emergensi. Cobalah Anda bongkar-bongkar file almarhum. Entah itu handphonenya, bisa jadi Anda menuju ke email, karena rata-rata tagihan kartu kredit atau itu dikirim melalui email, sekarang tidak melalui paperless. Coba Anda lihat di ureannya. Karena tadi cerita Anda baru 1 bulan yang lalu, berarti ini belum sangat terlambat. Jika mana ada tulisan credit shield atau perisai, tagihan perisai, perlindungan tagihan, itu artinya almarhum adik Anda ini mengikuti atau turut serta telah membayar premi asuransi. Dan di situ artinya ketika almarhum meninggal dunia, tugas keluarga yang masih hidup adalah melapor ke bank, membawa billing yang ada, e-statementnya, untuk
klaimkan ke asuransi agar supaya asuransi yang membayar tagihan yang ada. Tapi seperti yang telah saya ungkapkan di video yang tadi saya sebutkan, apa yang harus dilakukan ketika salah satu keluarga inti meninggal dunia? Ada kemungkinan yang kedua adalah adik Anda ini tidak mengikuti insurans atau asuransi atau credit safe. Artinya, dengan meninggalnya adik Anda, itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita bicara aturan, itu keluarga akan menanggung hutang almarhum, terutama adanya undang-undang perdata yang menyebutkan bahwa ahli waris secara otomatis menerima lanjutan atau menjadi penanggung hutang kartu kredit yang saat ini terjadi. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu panik. Intinya, jika mana keluarga besar Anda dalam kondisi yang berkecukupan atau dalam kondisi yang masih bisa mengatasi itu, seperti yang telah saya ucapkan, bahwa hukum hutang idealnya adalah bayar. Jadi kalau mana mungkin keluarga Anda, entah itu orang tua Anda ataupun keluarga kandung yang lainnya almarhum ini bisa bersatu padu, dan Anda, saya garis bawahi, sedang tidak mengalami kesukaran finansial dan bisa value-nya bisa Anda bayar, ya yang paling ideal hutang ya bayar. Tapi, saya katakan tapi, jika mana Anda saat ini keluarga besar memang sedang berkesukaran, ya jangan pernah memaksakan sebuah kondisi yang di luar kemampuan kalian atau Anda sekalian. Lah, tentang bagaimana kemudian jika diteror, jika ditagih terus-menerus, sudah saya jelaskan sangat detail di video tersebut yang telah saya ucapkan. Anda akan diserang secara akhlak. Saya abaikan anak-anak karena anak-anak usianya masih di bawah umur karena SMP dan SD. Jadi otomatis dia tidak akan pernah menteror anak-anak, tapi akan menteror Anda sebagai kakak, atau mungkin kalau Anda punya orang tua bisa menteror orang tua, atau mungkin bisa menteror adiknya. Itu yang harus kita antisipasi. Dan sebenarnya ketika keluarga besar ini diserang secara religi, ini hutangnya almarhum Pak A atau hutangnya almarhum Bu A, Anda tidak bayar, almarhum Pak A atau almarhum Bu A tidak bisa beristirahat dengan tenang di kehidupan yang telah selesai atau setelah meninggal. Di sini adalah permainan psikologi. Sekali lagi saya katakan permainan psikologi. Jika Anda terpengaruh atau mempunyai pola pikir, wah ya betul ya, kalau hutangnya adik saya almarhum ini tidak dibayar, nanti almarhum tidak bisa beristirahat dan tenang. Padahal kenyataannya saya tidak punya uang untuk itu. Anda bisa memilih opsi yang telah saya kasih di video tersebut dengan cara mengambil alih hutang almarhum. Di video yang telah saya buat sudah saya kasih contoh, buatlah format, tanda tanginilah bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Anda selaku kakak kandung mengambil alih pengurusan hutang kartu kredit. Anda tidak perlu takut, tidak akan terjadi sita marita, tidak akan terjadi Anda kena blacklist karena men-take over. Prinsip dari apa yang telah saya buat tidak lain tidak bukan adalah meyakinkan pada psikologi Anda bahwa almarhum ini sudah terbebas dari hutang karena
sudah Anda take over. Yang hutang sudah bukan lagi almarhum, tapi yang hutang adalah Anda. Sekali lagi saya katakan pada Anda, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Itu bisa dipandang dari dua sisi pandang. Yang pertama adalah mengulur waktu sembari Anda mencari way out-nya, apa yang harus dilakukan. Atau yang satu lagi adalah hanya sebatas mematahkan teror religi dari deskol ataupun depkol. Ketika mereka mengatakan almarhum tidak bisa beristirahat tenang-tenang, psikologi Anda yang main, lo ya tidak ada masalah. Wong saya sudah men-take over, artinya almarhum meninggal ini dengan sangat-sangat damai karena hutangnya sedang saya take over dan sedang saya pikirkan way out-nya. Itulah saran saya dan semoga Anda bisa mengerti. Dan jika Anda masih ingin lebih detail atas pertanyaan karena ini menyangkut sebuah duka cita, Anda bisa menghubungi saya kapanpun dan saya akan bantu Anda semaksimal mungkin untuk mencarikan way out yang terbaik. Itulah jawaban dari saya dan semoga Ibu puas. Dan sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, dikirim oleh seorang ibu lagi. Ibu ini gagal bayar dan dia saat ini mengalami depresi yang luar biasa. Bahkan ketika telepon berdering saja, hatinya sudah berdebar-debar, keringat dingin bercucuran, dan tidak paham tentang apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya ke saya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya mau boro-boro mau mengangkat telepon, mau berkomunikasi dengan deskol, boro-boro untuk berkomunikasi dengan deskol. Ketika telepon berdering saja, saya sudah mengalami stres yang luar biasa, depresi, dan keringat dingin saya sudah mulai bercucuran. Baik, saya akan coba jawab dan semoga Ibu bisa puas dengan jawabannya akan saya berikan. Sebenarnya ketika kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan kita memang dalam kondisi yang benar-benar kepepet, dalam arti kondisi yang mengakibatkan kita tidak bisa boro-boro bayar full, cicilan pun tidak bisa, itu kejadian ini hanya bisa diselesaikan, hanya bisa diatasi jika mana Anda mengalami pengetahuan yang cukup atas dampak-dampak yang sedang terjadi. Jadi saya menceritakan ke Anda tentang apa yang harus Anda lakukan. Kalau saya di video-video saya yang lalu sudah saya jelaskan. Angkat telepon itu dan apa yang akan didialogkan oleh deskol ini macamnya banyak, sehingga saya tidak bisa menjelaskan atau mengantisipasi. Yang pasti deskol ini akan melihat feedback dari pemegang kartu kredit ketika sedang ditelepon. Jadi kalau Ibu sudah jelaskan boro-boro untuk berkomunikasi, berdialog, ngangkat telepon aja sudah berdebar-debar, keringat dingin sudah bercucuran. Artinya ketika depkol atau deskol, depkol itu yang datang, deskol itu yang nelpon, bertemu dengan Anda tidak bisa menguasai situasi.
Dan ketika Anda tidak bisa menguasai situasi dan kolektor itu melihat feedbacknya adalah pemegang kartu kredit ini tidak mengerti hukum dan adanya adalah baper, wah aku salah nggak bayar hutang, tidak melihat kenapa kok saya tidak bayar hutang, itu tidak Anda katakan kepada kolektor. Padahal saya yang Anda tekankan cuma wah aku salah nggak bayar hutang, wah aku salah nggak bayar hutang. Padahal Anda pun juga harus memawas diri atau memberikan sugesti pada diri Anda sendiri, atau pembelaan pada diri Anda sendiri, atau pembenaran pada Anda sendiri bahwa saya tidak bayar hutang diakibatkan kondisi finansial saya sedang carut marut. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketika kita memang kondisi finansial sedang tidak baik, kita memilih untuk sementara waktu tidak bayar hutang, itu 100% dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, kenapa ketika kita sedang gagal bayar hutang kartu kredit, tidak ada urusan kepolisian menyangkut sebuah pasal atau ranah ke hukum pidana, karena ini 100% adalah hukum perdata. Dan gagal bayar hutang kartu kredit ini bersifat psikologi. Saya ulangi untuk sekian kalinya, bersifat psikologi. Oleh karena itu di video-video saya akan mendatang, lebih akan saya tekankan untuk mengobati mentalitas bagi pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang. Karena pertanyaan yang ada yang masuk ke saya itu semuanya klasik. Takut di preman, takut masuk slik, takut kena bunga dan denda yang meningkat, utangnya semakin banyak, takut dipolisikan, takut dipenjara. Kemudian yang terakhir klasik ini adalah kolektor memaksakan kehendak dengan cara menelpon orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya orang-orang di sekitar kita ini ada banyak macamnya. Ada yang pro dengan kita, ada yang netral dengan kita, dan ada yang beroposisi dengan kita. Bagi yang beroposisi dengan kita ini akan menggunakan sebuah momentum Anda gagal bayar sehingga banyak mempressure Anda atau membuat Anda malu. Tadi ya balik lagi, psikologi ini tadi selain takut yang telah saya sebutkan, satu lagi adalah membuat Anda gengsi. Matikan gengsi, terima realita, positive thinking. Saya tidak mungkin tidak bayar hutang jika mana kondisi finansial saya baik-baik saja. Anda pegang itu. Ingat, saya ulang, ini sebenarnya problematika yang dihadapi oleh salah satu atau banyak orang yang gagal bayar kartu kredit, tidak bukan karena pemegang kartu kredit tidak bisa menata hati, tidak bisa menerima sebuah realita bahwa saat ini sedang mengalami ekonomi yang terpuruk. Lupakan gengsi, tidak perlu Anda takuti apa yang tadi telah saya sebut. Bersukacita, perbaiki finansial, jaga kesehatan, tingkatkan produktivitas, sehingga saat ini Anda dalam episode menunda bayar. Saya ingatkan lagi, episode yang saat ini sedang Anda alami adalah stop atau berhenti bayar kartu kredit, menyusun sebuah kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kekuatan finansial. Anda jatuh, tugas Anda adalah jatuh dan mau bangun. Jangan sampai jatuh dan tidak mau bangun, menyerah, putus asa. Jika itu terjadi ya finish, end. Jadi sugesti saya di video-video saya dan channel ini saya buat tidak lain tidak bukan
Saya memberikan sebuah manajemen stres yang harus kita persiapkan ketika dalam kondisi memang situasi mengharuskan kita stop untuk sementara waktu hutang kartu kredit yang saat ini sedang terjadi. Itulah jawaban saya, dan setiap kali ibu stres, setiap kali ibu sedang panik, silahkan menghubungi saya dan saya akan memberikan way out atau pencerahan yang tidak sebatas omong doang, tapi adalah ini telah saya alami 8 tahun yang lalu. Baik, itulah 3 pertanyaan yang telah saya jawab di Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-9. Saya senantiasa menanti pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Bisa Anda tulis di kolom komentar channel YouTube saya. Bisa jadi Anda mengirim melalui email omahsolusiindonesia@gmail.com. Saya ulang, omahsolusiindonesia kecil semua tanpa spasi @gmail.com. Atau silahkan Anda melalui WA di nomor 0851 0051 7473. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.